kita baca menjadi satu penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat salawat segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبي الأمي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, meneruskan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Siap baca kitab? Siap? Hah? Aduh. Puasana geus, kalau mah atuh. Mal aya sahur deui mal. Masyaallah. Sampai di pembahasan wudu. Wala yanbaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghaslil wajhi, katanya Imam Ghazali, dan enggak boleh kamu hilang niat sebelum kamu selesai membasuh wajah. Jadi waktunya niat tuh bukan cuma pas ngambil air doang. Sampai di basuhan pertama di kepala itu niat tuh harus tetap ada. Sampai kapan? Sampai selesai membasuh keseluruhan wajah. Nah, kalau misalnya niat kamu hilang di tengah-tengah kamu membasuh wajah itu tadi, fala yasihhu wudu'ak, enggak sah wudunya kamu. Enggak sah wudunya kita. Ya. Jadi niat itu harus dibarengkan dari awal, min awal ghusl wajah, dari pertama kali membasuh wajah itu sampai selesai. Tsumma khudh ghurfatan lifik. Kemudian ambillah satu ciduk air, wa tamadmid biha thalathan, dan berkumurlah dengan air itu 3 kali. Ya. Wa baligh ila raddil ma ila al-ghalsamah illa an takuna shaiman. Dan ini mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Berkumur cuma kepalanya agak sedikit diangkat. Illa, kecuali antakuna shaiman, kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Walau kana shiyam naflan, walaupun puasanya sunnah. Jadi mau wajib mau sunnah, mubalaghah itu makruh, enggak boleh. Ya, kapan sunnah mubalaghah itu? Ketika kita enggak puasa. Dan banyak ini terjadi di bulan Ramadan. Mentang-mentang sunnah terus di mubalaghah sunnah. Masuk dalam alhamdulillah, batal puasanya. Enggak boleh. Ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mau ngakalin Allah. Ya. Masyaallah. Terus waqul Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, ini doanya. Bantulah aku dalam membaca kitabmu. Wa kathrati dzikrik, dan memperbanyak mengingatmu. Wa tsabbitni bil qauli tsabit, dan tetapkanlah aku pada Al-Qur'an. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia maupun di akhirat. Tsumma khudh ghurfatan li anfik, kemudian ambillah lagi satu ciduk air untuk
hidung. Ya. Wastansyiq biha thalathan. Nah, ini yang susah. Istinsyak ini emang sedikit susah, emang sedikit sakit dia. Kalau orang nggak pernah, sedikit nyenggreng di sini itu sedikit, emang dikit sakit. Tapi kalau orang udah biasa, itu enak. Kotoran yang ada di hidung ini, lendir-lendirnya bisa keluar semua. Jadi kalau ada orang biasanya ada nggak yang kena penyakit sinusitis tuh? Itu sebenarnya istinsyak aja dimudawamahin, selesai. Nggak perlu harus operasi apalah segala macam, banyak gaya, loba gaya, miskin loba gaya, operasi. Istinsyak aja pakai caranya Nabi SAW ya. Kemudian wastanshir biha ma fil anfi minar rutubah. Kemudian habis istinsyak, airnya dimasukin gitu, habis itu dikeluarin semuanya. Seluruhan semuanya dikeluarin lagi. Kemudian membaca doa ketika istinsyak, ketika nyedotnya itu, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah, bahagiakanlah aku dengan mencium bau surga. Wa anta anni radin. Masuk surganya bukan cuma masuk surga, tapi masuk surganya dalam keadaan Allah ridho. Sebab Allah itu memasukkan semua muslimin kepada surga. Masuk ke dalam surga semuanya. Ya. Tapi ada yang Allah ridho, ada yang karena janji Allah aja, muslimin masuk surga. Jadi kita itu minta sama Allah masuk surga, Allah ridho. Ya. Kemudian wafil istinsyar, dan ketika mengeluarkan istinsyar itu mengeluarkan airnya, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mencium bau-bau neraka. Wa min su'id dar, dan sebaik-baik dan seburuk-buruknya tempat. Mana? Neraka. Tsumma khudh ghurfatan liwajhik, kemudian ambil air untuk wajah. Ambil satu gayung air untuk wajah. Faghsil biha min mubtada tastihil jabha ila muntaha ma yuqbilu dzakan fitul. Ukurannya itu kalau panjangnya dari pertama jidat nih. Orang kelihatan jidat ini kan. Dari pertama tumbuhnya, mana biti syarras. Pertama kali keluar rambut, ya. Tapi ada orang yang, Habib gimana kalau ada orang tumbuh rambutnya di sini? Piraku nepi luhur, nyante tuh. Alal ada, seperti biasanya orang tumbuhnya di mana? Di sini, ya segitu. Dari sini sampai zakon, tempat tumbuhnya jenggot, nih. Ya. Tapi la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak ada sesuatu gini, kalau melebihkannya itu menyempurnakan kewajiban itu, maka melebihkannya itu bukan sunnah lagi, wajib. Jadi pas ini. Siapa yang bisa ngepasin? Coba. Bisa pas gitu, sampai siku-siku pas. Bener-bener dipasin. Nggak boleh. Itu nggak sah wudunya. Wajib di apa? Dilebihin. Kalau tangan sampai sini, kalau di muka nih, di sini dijelasin. Sampai bawah dagu sini. Kemudian mana tadi? Wa minal udhun ilal udhun. Lebarnya dari kuping ke kuping. Lebarnya tempat ghusl wajah itu, membasuh wajah itu dari kuping ke kuping. Itu lebarnya. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai tempat tumbuh janggut ini. Ya. Wa usilil ma ila mawdi'it tahdhif wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyat asy-sya'r anhu ma baina ar-ra's al-udhun ila zawiyatil jabin. Ini juga dibasuh nih. Apa itu tahdhif? Ini. Rambut di antara atas kuping sampai sini. Tempat biasa ditipisinnya rambut kalau cukur. Nah, itunya juga dibasuh, ya. Kemudian wa ausilil ma ila manabitis syu'uril arba'ah, dan sampaikanlah air ke 4 daripada rambut yang ada di wajah. Apa aja? Al-hajiban, yang pertama alis. Ya? Alis ini. Ini
wajib dibasuh ya. Kalau ada orang punya alis tebal, wajib disampaikan ke dalam ya. Wasyariban, kemudian kumis. Kenapa dikatakan syariban? Ada dua gini soalnya ada penengahnya. Kadang orang ada kumis lele ya. Ya, misah di sini ya. Makanya dikatakan syariban. Kumis itu ada dua, ada kanan ada kiri. Wal ahdab, kemudian apa? Bulu mata. Bulu mata. Wal adran wa huwa ma yuwazil udhunain min mubtada'il lihyah. Itu apa nih? Brewok. Apa nih? Godek ya. Jambang. Nah. Dan itu berlakunya kapan? Wa yajibu isalul ma ila manabitil lihyah al khafifah dunal kathifah. Jadi itu semua berlaku ketika khafif. Ketika tipis bulu-bulu tadi, kumisnya tipis. Apa? Bulu matanya, apa segala macam yang disebutin 4 nih tadi, itu kalau tipis wajib sampai zahir dan batin. Artinya apa? Luar sama dalamnya harus kena sama kulit-kulitnya. Kalau misalnya dia itu tebel, maka zahirnya aja wajib kena. Gak perlu digosok sampai, gak perlu. Ya, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Kemudian di pembahasan selanjutnya kita akan membahas doa-doa membasuh wajah itu seperti apa. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Maaf ya, saya sambil makan roti, gula saya lagi dropin. Jadi kalau drop agak gemeter tangan, jadi harus saya isi makan dikit. Jadi bukan nggak sopan makan, saya nggak pernah makan depan orang. Tapi karena gula saya drop, jadi harus lalu nggak gemeter tangan. Ya, jadi punten. Maaf. Selanjutnya kita minta kepada Habib Abdurrahman. Nah, dari 5-10 menit untuk menjelaskan tentang fadail sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di majlis zikir, majlis sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah untuk kita. Karena tidak setiap orang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis taklim atau duduk di majlis zikir. Tidak semuanya. Juga tidak semuanya dikasih anugerah cinta kumpul sama ulama. Tidak semuanya. Duduk zikir, tidak semuanya. Terkadang seorang itu dia kuat ngangkat beban yang berat. Kadang dia mampu untuk mikul beban yang berjam-jam lamanya dia mampu. Tapi kalau suruh duduk di majelis taklim 10 menit dia tidak kuat. Kenapa? Karena belum terbiasa. Karena hatinya tidak terbiasa. Tapi alhamdulillah kita dari tadi duduk ngerasa nyaman. Ini anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini namanya taufik. Dan taufik ini sesuatu yang paling mahal yang turun daripada langit ke bumi. Ya. Dan caranya bagaimana supaya kita mendapatkan taufik? Caranya cukup niat yang baik. Barang siapa niat satu niat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan 70 pintu taufik. Ya, jadi kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka itu kebangetan. Malaikat nih heran bagaimana umat Nabi kok bisa
masuk neraka dari saking anugerah, maghfirah, ampunan semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu niat baik. Niat baik 70 pintu taufik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau seandainya kita ngerasa buruk, ya, kalau ngerasa baik kita tidak boleh. Jadi kalau ngerasa buruk kemudian memacu kita untuk berbuat baik itu bagus. Tapi jangan sampai kemudian sudah melakukan perbuatan baik habis itu dia mengaku saya sudah baik. Enggak. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ini sudah dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah meninggal Nabi datang kepada Sayyidina Hudzaifah bin Yaman yang mana itu ya memegang semua rahasia daripada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar mengatakan apa? Wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk orang munafik atau tidak? Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, jin itu lari kalau ketemu Sayyidina Umar. Tapi beliau masih apa? Menganggap dirinya atau ya menuduh dirinya ini belum baik. Sehingga kalau seandainya kita ini merasa belum baik, tidak apa-apa, itu bagus. Buat itu membuat kita itu niat untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya Allah, saya masih memiliki dosa ini ya Allah. Ya Allah, saya masih kekurangan ini ya Allah. Ya Allah, saya niat untuk merubahnya ya Allah. Saya niat untuk menjauhi maksiat ini. Saya niat untuk menghilangkan kekurangan ini. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang kasih taufik. Karena dikatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya di dalam melakukan ketaatan dan tidak ada upaya untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bodoh orang yang kalau mengatakan bahwasanya saya ini taat karena aku sendiri. Saya bisa meninggalkan maksiat karena aku sendiri. Karena semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, sehingga kalau seandainya sudah melakukan perbuatan baik, maka selalu senantiasa meminta ridho. Ya, yang tadi dikatakan oleh Habib Ahmad, bahwasanya nanti kita akan masuk surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala ini tidak diketahui. Ya, terkadang seperti dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Amilatun nasibah. Ya, ini ada orang dia beramal. Ya, amalnya luar biasa. Ya, haji, umroh, semuanya, sedekah, capek dia beribadah. Amilatun nasibah, capek. Akan tapi ujungnya apa? Tasla naran hamiyah. Tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia menganggap ini dari saya. Ya, saya ini yang telah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Ya, kalau mau bagus-bagusan amal, iblis itu lebih banyak amalnya. Tidak ada satu daripada langit melainkan satu jengkal daripada langit melainkan iblis pernah sujud di situ. Lalu bagaimana? Ya seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, amalnya luar biasa akan tapi takut. Sehingga ciri amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kita lupa telah beramal soleh. Ya, kita lupa sudah banyak sholawat. Kita lupa sudah kumpul sama ulama. Kita lupa sudah berhaji. Kita lupa sudah berumrah. Itu lupa. Ketika mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala ini kalau seandainya murka dia takut. Karena apa? Karena amal solehnya itu sudah lupa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wal amalu sholeh yarfa'u, dan amal soleh ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat itu bagaimana? Bi an yunsiyau, dilupakan. Tapi kalau ingat terus, nah biasanya itu kan orang itu kalau sudah ingat terus itu pasti di lisannya. Alhamdulillah tahun sekian saya sudah haji. Ya, alhamdulillah saya tiap tahun haji. Alhamdulillah, tapi hati-hati. Kalau seandainya dia itu mengungkapkannya bukan karena untuk tahadduts bin ni'mah, ya hati-hati malah itu bakal merusak amal. Ya, ini seperti apa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ini amal, dia beramal tapi amalnya ya tidak menyelamatkan dia. Karena apa? Karena tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an dikatakan apa? Wala takunu kalladzina qadat
Ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang yang sudah nenun pakaian, ya. Tenun itu kan lama. Makanya sarung tenun kalau tenunnya bagus itu mahal. Kenapa? Karena tenun itu lama. Allah Subhanahu wa taala ngumpamakan jangan kamu itu seperti seorang yang sudah tenunnya kuat kemudian kamu rusak. Ya. Ini seperti apa? Seperti sudah beramal, amalnya sudah banyak, sudah bagus, kemudian dirusak. Kalau kita itu bangun rumah itu 1 tahun itu jadi 1 rumah, tapi hancurkan bangunan kira-kira butuh berapa lama? 1 hari habis. Ya, makanya amal kita juga seperti itu. Makanya terkadang sebagian ulama dia lebih menjaga amal solehnya daripada aibnya. Aibnya terserah, orang mau tahu terserah aib. Tapi amal soleh tidak mau dikasih tahu. Karena takut apa? Takut menghancurkan bangunan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita senantiasa dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih anugerah lisan kita selalu bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama aulia, dikumpulkan bersama sholihin, dikumpulkan bersama para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sebaik-baiknya sehingga kita senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisukhatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisukhatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisukhatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Apa yang sudah disampaikan oleh Habib Ahmad sama Habib Rahman mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Mohon dimaafkan, mohon diridhakan. Barangkali ada ucapan atau perilaku Habib beserta keluarga, ada kesalahan di sana sini, mohon dengan sangat untuk dimaafkan. Baik, dalam pembukaan majelis sholawat yang kita adakan setiap kali malam Jumat, sebelum kita melanjutkan daripada bacaan kita di kitab Akhlaqul Banin, insyaallah nanti kita mulai di minggu berikutnya, karena ada satu hal yang ingin saya mau sampaikan, dan insyaallah nanti hari Minggu juga besok di pembukaan saya juga akan sampaikan hal-hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita dengar, untuk kita simak. Akhir-akhir bulan ini, akhir-akhir minggu ini kita banyak mendengar, menyimak sekaligus melihat, baik itu dari Facebook maupun dari YouTube, sebuah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya pernyataan ini tidak perlu untuk dikomentari, tidak perlu untuk dijelaskan. Kenapa? Karena ini hal yang sangat jelas sudah. Sesuatu yang jelas itu nggak perlu lagi dijelaskan lagi. Apa? Karena bukan rahasia umum. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busairi dalam qasidah burdanya, Gatun kirul ainu dha'ar samsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min sagami. Kalau ada orang mengingkari cahayanya matahari, kita tahu kan cahaya matahari itu luar biasa. Tiba-tiba ada orang mengatakan, kok redup gitu ya mataharinya ini, kok nggak jelas gitu mataharinya ya. Hari ini matahari kok nggak terang banget. Itu bukan mataharinya yang nggak terang, mata ente yang sakit. Matanya yang nggak beres. Wong matahari udah jelas kok ya. Semua orang bisa menyaksikan bagaimana terangnya matahari ya, bagaimana bahwa asyamsi min ramadin ya.
Tapi ketika mata yang memandang tadi mata sakit, maka yang terang itu nggak jelas. Begitu juga orang kalau minum air putih, ya, tawar biasa. Kita semua minum air putih tawar. Tapi ketika air putih itu diminum sama orang sakit, kumaha rasanya? Oh, hambar, nggak enak. Kira-kira airnya yang berubah apa mulutnya yang berubah? Mulutnya, karena kita dalam kondisi sakit, ya. Nah, itulah satu perumpamaan sesuatu yang sudah jelas gamblang. Itu yang pertama yang ingin saya mau sampaikan. Yang kedua, setiap karunia, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersiap-siaplah nikmat tersebut menjadi penyebab kita dihasutin oleh orang. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti dihasutin orang. Orang sukses dalam bisnisnya, pasti ada tetangga yang kurang seneng. Kita beli mobil baru, ada tetangga yang sirik. Kita bangun rumah, ada tetangga yang kurang seneng. Itu sudah apa ya? Sudah min azmil umur, sudah hal yang wajar yang begitu, ya. Setiap kenikmatan maka orang itu siap untuk dihasutin. Nah, jadi enggak kaget ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada seseorang, maka ada orang-orang yang tidak suka. Mungkin barangkali ini Habib ngomongnya ke arah mana nih? Masih belum ketemu Mas Ian. Ya, belum masuk dulu. Habib masih berbicara di mana? Di Syati'ul Bahar, di pantai dulu, masih di pantai, belum masuk ngejebur dulu, belum. Masih supaya saya giring kalian sebelum masuk ke permasalahannya, ya. Nah, tapi saya kasih satu pagar supaya kita paham dulu gitu, ya. Paham ya? Jadi yang pertama tadi bahwa saya sesuatu yang jelas itu udah nggak perlu lah, ya, udah nggak perlu dikomentarin, ya. Dan yang kedua, segala nikmat maka siap bahwa kita akan menanggung hasutan dari orang. Ya, bagaimana sikap kita? Ya udah jalan aja. Tapi ini perlu saya sampaikan. Minimal ini membuat sebuah pegangan buat kita, ya, agar kita tidak ragu, ya. Sebab banyak statement-statement atau ucapan-ucapan, ya, itu terkadang membuat orang tasykik, ragu. Perhatikan. Kebohongan, katanya Syekh Muhammad Rahmadhan Al-Buthi, beliau mengatakan kebohongan kalau diulang-ulangin terus, dicerita-ceritain terus, nanti kebohongan itu akan bergeser dari kebohongan setengah benar. Kenapa? Karena kebohongan itu diceritain terus, lama-lama orang begini, kayaknya benar juga nih, ya. Nah, udah mulai bergeser nih, ya. Kenapa? Karena kebohongan itu diceritakan terus. Nah, begitu makin terus diceritain, maka kebohongan itu bisa bergeser menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kita akan mengatakan kebohongan itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena terus diucapkan terus diucapkan. Sementara kita tidak punya pondasi. Kita tidak punya dasar ilmu. Ya? Kita tidak punya dasar ilmu sehingga kita terima. Satu contoh. Banyak saudara-saudara kita, nggak banyak sih ya, sedikit saudara-saudara kita terkadang terbawa arus paham orang-orang sebelah sana, ya, yang mengatakan misalnya tahlil itu bid'ah. Kita kan nggak paham nih, ya, tapi setiap hari orang tuh ngejelaskan pada kita tahlil itu bid'ah, dibawa dalilnya, dibawa Qur'annya. Kan kita orang awam nih, ya kan, kita orang awam. Tahlil itu sia-sia, buang duit dan lain sebagainya, terus dengan argumentasi, dengan dalil, dengan sesuatu yang kita diajak berpikir sama dia, sehingga pada satu titik kita mengatakan
bener juga tahlil teh sia-sia. Tahlil teh bener, emang gak ada dalilnya. Nah lama-lama udah berubah kita kan? Ya kan? Kenapa? Karena yang menerima ini orang awam tidak punya kapasitas keilmuan. Paham ya? Tidak punya kekuatan ilmu sehingga kita gampang untuk diombang-ambingkan. Inilah perlunya kita memberikan sebuah pemahaman sehingga keraguan itu tidak bergeser. Nah, makanya ketika ada dari sisi sana menjelaskan tentang sesuatu yang membuat kita ragu, maka kita punya kewajiban untuk menjelaskan kepada jamaah supaya tidak ada keraguan. Paham tak? Jadi yang ini goyang, yang ini nguatin. Yang ini ngegoyang, yang ini nguatin. Gitu. Kalau enggak, goyang, lama-lama non. Rubuh, habis. Benar tak? Ya? Nah, makanya ini perlu dijawab atau perlu sekaligus diberikan pemahaman. Akhir-akhir ini ada sebuah statement dari seorang kiai, ya. Hasil penelitian, katanya hasil penelitian secara ilmiah, bahasanya indah ya, secara ilmiah. Nah, ini anak-anak mahasiswa paling seneng nih bahasa-bahasa begini teh, ya, penelitian secara ilmiah, ya. Di sana dia katakan bahwasanya para habaib, anak keturunan Nabi itu terputus. Udah gak ada yang namanya habaib itu. Ya. Terputus di anak daripada kakek para habaib namanya Ubaidillah bin Sayyidina Imam Ahmad al-Muhajir. Nah Ubaidillah ini mereka katakan fiktif, gak ada orangnya. Itu nggak ada orangnya itu, Ubaidillah itu. Jadi Ahmad bin Isa itu nggak punya anak yang namanya Ubaidillah. Jadi dia mau coba untuk mencabut. Karena kalau Ubaidillah ini yang menjadi kakeknya para habaib, fiktif, putus, maka secara otomatis habaib di muka bumi tidak punya nasab bersambung kepada Nabi. Putus. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya diputus sama dia nih. Paham ya? Ini yang mereka lempar. Walaupun ini sudah dijawab oleh para ulama. Ini pembahasan sudah, kalau makanan gitu basi. Makanan itu basi, udah dibahas oleh para ulama. Dan ini gak kuat sama sekali. Tetapi memang ada orang-orang yang begitu, itu ada. Orang-orang yang model begini ini, dua. Pertama, kata Sayyidina Ali, khalif tu'raf. Berpalinglah kamu kepada sesuatu yang enggak umum. Jadi berbedalah kamu dengan sesuatu yang umum, nanti kamu akan dikenal sama orang. Saya kasih satu contoh nih. Nah, jadi kalau kita bikin perbuatan ingin dikenal orang, ingin menjadi sorotan orang, ingin menjadi pandangan orang, nanti malam Jumat besok salah satu dari kamu pakai peci merah, tingginya 2 meter. Masuk ke majelis. Kira-kira semua nonton gak? Semua nonton gak? Kenapa nontonnya? Gak umum. Atau mungkin ada sedikit konslet. Jadi orang kalau mau konslet, itu nah, makanya kalau kita mau dikenal orang, mau cepat-cepat di ma'ruf, ya masyhur, nah, bikin sesuatu yang aneh-aneh. Kalau pepatah Arab bilang, bolu ma' zamzam fatu'raf. Kencingin air zam-zam, nanti kamu dikenal sama orang. Tapi dikenal geloknya nanti. Nah, orang tuh begitu. Ada yang bikin aneh-aneh supaya apa? Nah, namanya kan diangkat nih. Dijawab, sini ngejawab. Dia jadi terkenal nih. Ya. Tapi kalau didiemin, ada orang masuk pakai peci merah tadi 2 meter, begitu dia masuk jangan dilihat ya. Tong dilihat, tong dikomentarin. Jumat depan kembali lagi pendek deh. Kenapa nggak ada yang lihat? Benar tak? Tapi begitu dia dilihat, wah, jadi polemik Rambi. Nah, ada orang-orang seperti itu. Dia ingin popularitas, ingin dikenal namanya. Padahal ini sesuatu yang sudah dibahas oleh para ulama, udah selesai.
Dan alal itlaq, ittifaq, bahwa keturunan Nabi itu bersambung. Dalilnya udah bukan satu, bukan dua, udah terlalu banyak dalilnya, ya kan? Nah ini orang bikin aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib enggak, dia enggak cari popularitas Habib. Ini kan ilmiah. Padahal sudah dibahas ya sama ulama. Berarti yang kedua, apa? Hasud. Nah kalau sudah penyakit hasud selesai. Hasud ini penyakit luar biasa, nggak ada obatnya. Orang kalau udah hasud mau bilang apa? Hasud itu, kalau dia hasud kepada seseorang, dia nggak suka sama seseorang, apapun yang dia lakukan salah, wae semuanya. Pakai peci, pakai sarung, mau ke masjid, udah tahu dia mau masjid. Ah itu teh ya, itu pura-pura ke masjidnya itu supaya dilihat, supaya dia bilang orang alim. Nggak beres artinya. Paham tak? Ya. Nah, ini mungkin faktor yang kedua atau hasud. Ya. Nah, makanya ini perlu saya sampaikan supaya kita tidak tergeser. Ya, tidak tergeser. Hati-hati. Hati-hati. Pemahaman-pemahaman seperti ini berbahaya. Ya. Ketika kita mengatakan para habaib keturunan Nabi terputus, berarti semua habaib yang ada di muka bumi tidak punya keturunan. Wali Songo tidak punya keturunan. Itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Ya, makanya kita sebagai orang awam, jangan sok-sok ikut berkomentar. Kalau nggak paham, cicing wae. Paham deh? Ikut guru itu. Atau ikut komentar. Ya, jangan. Oh, kayaknya bener juga Habib. Termakan nanti. Ya. Termakan, ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terbawa dengan arus yang demikian. Makanya di sini perlunya seorang guru, paham tak? Perlunya seorang guru. Begitu kita ragu nih, kita kan ngaji, ya ngaji di tempat ini. Begitu kita ragu, bikin pertanyaan, Habib kalau begini gimana? Habib kalau begini gimana? Supaya apa? Supaya kita terus istiqomah, nggak goyang, paham? Ya. Supaya kita juga punya dasar, ya. Saya tidak jelaskan terlalu dalam, nanti ibu bapak mumet kalau terlalu dalam, ya. Tapi yang jelas ini pembahasan yang sudah basi, ya. Jadi kalau nanti kita buka di Facebook, buka di YouTube, ada orang yang mengatakan begitu, oh habaib teh nggak ada, habaib teh sudah terputus. Dan ini sudah terjadi pada zaman Nabi, bukan sekarang ini. Sudah terjadi pada zaman Nabi. Ketika putra Nabi Sayyid Abdullah, ya, Nabi punya anak laki namanya Sayyid Abdullah. Begitu kecil lahir, kemudian meninggal dunia. Sayyid Abdullah meninggal dunia. Oh, orang-orang kafir Quraisy seneng. Orang-orang kafir Quraisy gembira. Dia istihza, mengejek Nabi sambil mengatakan apa? Muhammad abtar. Muhammad putus keturunannya. Muhammad nggak punya keturunan. Kenapa? Abdullah meninggal. Karena kan keturunan itu dari laki. Nah, anaknya Nabi yang namanya Abdullah meninggal. Sehingga mereka rame-rame mengejek kepada Nabi. Ya, sehingga Nabi sedih sekali ketika Nabi mendengar ejaan orang-orang kafir yang mengatakan Muhammad abtar. Ya, Nabi Muhammad dibilang putus keturunannya. Dalam kesedihan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngejawab bukan Nabi, langsung Allah. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Dijawab langsung sama Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad enggak terputus, ente yang terputus. Allah yang ngejawab. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu enggak bisa terputus sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Nah, orang-orang seperti ini coba untuk menggoyang, ya. Yaitu tadi, kalau bukan faktor ingin popularitas, ya mungkin faktor hasud, karena melihat para habaib misalnya, ya. Ini perlu kita pahami dia. Manusia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita tidak punya hak untuk memilih. Saya mau tanya, kira-kira kita ini lahir di dunia,
Atas kehendak Allah atau atas pilihan kita? Kalau atas pilihan kita, niscaya tidak ada muka-muka model tampan begini teh. Ibu-ibu teh nggak mau yang begini, maunya teh cantik, putih, tinggi kan begitu. Bapak-bapak teh nggak mau muka yang begini, maunya teh ganteng, gagah, hidungnya mancung, benar gak? Itu kalau pinginan kita, kalau kita yang mele. Tapi karena takdir Allah, ya udah terima aja model kia. Paham gak? Paham gak? Makanya kita nggak boleh menghina seseorang, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya ada orang punya muka nggak bagus, perempuan nggak cantik, nggak boleh kita menghina. Kenapa? Karena itu produk Allah. Paham gak? Itu produk Allah, bukan pilihan kita. Kalau pilihan kita sih, model kia-kia teh kepingin ganteng ya Pak, pingin gagah itu Bu, pingin kan begitu. Tapi karena pilihan Allah, ya udah. Nah, seseorang itu semua itu tergantung pilihan Allah. Orang jadi kaya, orang jadi miskin, orang jadi habib, orang bukan habib, itu pilihan Allah. Allah yang ngasih, paham gak? Nah, ketika seseorang diberi oleh Allah, kemudian kita usil dengan pemberian Allah, hati-hati. Berarti apa? Berarti kita melawan apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Paham gak? Makanya kalau kita diberikan kemiskinan terus kita ngeberontak, seakan-akan kita tidak terima dengan kemiskinan tersebut, artinya apa? Kita tidak mau terima dengan takdir Allah. Ketika kita diberi sakit oleh Allah, marah, enggak suka, seakan-akan kita tidak menerima dengan pemberian Allah. Kita merintih, meraung, menangis, ya, menolak dengan pemberian Allah Ta'ala. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena sakit adalah pemberian Allah. Kira-kira sampai di sini paham? Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, jadi segala sesuatu itu adalah merupakan fadlun minallah, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, saya tak kepingin dilahirkan dalam keadaan baik atau dalam keadaan bagus. Itu harapan kita boleh. Benar, kita memohon. Tapi takdir Allah di atas segalanya. Ada orang masuk dalam kelompok gobila ini. Ada orang masuk dalam kelompok gobila ini. Itu sudah Allah yang nakdirkan. Ya. Tapi kita nggak usah berkecil hati. Ketika kita misalnya ditakdirkan Allah, Habib saya ditakdirkan bukan jadi Habib. Nggak apa-apa. Minimal jadi pecintanya Habib. Paham gak? Walaupun kita bukan jadi Habib, tapi jadi pecintanya Habib. Sama. Ada orang itu mulia bin nasab atau bil asbab. Ada orang mulia karena nasab. Ada orang mulia karena sebab. Sebab apa? Sebab dia mencintai orang soleh. Sebab dia mencintai kekasih Allah. Sebab dia duduk di tempat-tempat yang baik. Sebab mulutnya suka bersolawat. Sebab mulutnya suka baca Quran. Sebab ini bisa menjadi mulia. Jadi kemuliaan itu tergantung bagaimana kita. Paham tak? Jadi jangan karena nasab. Terkadang karena nasabnya bagus bisa tidak mulia. Kenapa? Karena amalnya kurang bagus. Benar tak? Enggak. Karena ada istilahnya darah biru. Padahal darahnya teh merah. Bahasanya kan darah biru. Wah, ya kan begitu. Darah biru. Kalau amalannya nggak bagus, benar tak? Semua itu kembali kepada amalnya, kembali kepada akhlaknya. Ya. Nah, jadi kalau kita mendengar hal-hal yang demikian itu, jangan kita bergeser. Jangan kita bergeser dari sesuatu yang sudah diajarkan para karuhun kita. Yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Dah. Jalan kita insya Allah nggak salah. Ya, jalan kita insya Allah nggak salah. Ya, kita punya keyakinan bahwa keturunan Nabi itu terus mengalir ila yaumil qiyamah. Ini nanti insya Allah minggu besok saya akan sampaikan. Kenapa? Karena sudah rame. Di YouTube rame, di Facebook rame, saling jawab menjawab. Ya, sehingga masyarakat awam jadi bingung. Nah, di sini kita punya kepedulian untuk memberikan pemahaman supaya kita punya keyakinan. Makanya tadi di awal saya katakan sebenarnya ini bukan pembahasan. Daripada ngebahas yang begini, saya mending ngebahas yang VG tadi masalah sholat. Benar gak? Ngebahas nggak penting, yang begini teh nggak penting, benar nggak? Pertama, pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama. Yang kedua, manfaatnya naon? Apa manfaatnya? Kalau misalnya orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi itu terputus, katakan benar, terus naon?
Terus kenapa? Ente bisa jadi Tuhan. Oh benar, berarti saya jadi Tuhan gitu. Dan apa manfaatnya? Oh benar, terus kamu dapat uang 1 triliun gitu. Dapat apa? Dapat apa? Nggak ada pembahasan. Misalnya saya kasih satu contoh. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa paman Nabi Abu Thalib tempatnya di neraka. Abu Thalib tempatnya di neraka. Emang kalau Abu Thalib di neraka, inti orang punya kepentingan apa? Anggap benar. Terus apa? Manfaatnya iman kamu bertambah, Islam kamu bertambah, nggak ada. Jadi jangan membahas sesuatu yang nggak penting, benar nggak? Nggak penting pembahasan seperti itu. Ada sesuatu yang penting yang perlu kita bahas. Apa? Masalah sholat. Wong kita nih sholat aja keteter, benar nggak? Sholat aja nggak beres, ngaji Quran belum bisa, zikir jarang, baca sholawat males, pengajian molor, benar nggak? Ini yang jauh lebih penting buat kita. Orang yang berakal, dia akan melakukan sesuatu yang kira-kira sesuatu itu bermanfaat buat dirinya. Hidup saya yang manfaat buat diri kita. Apa sih kira-kira yang memberikan manfaat? Yang kira-kira menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, itu kerjain. Sama orang tua yang baik, sama guru yang mulia, sama hadir majelis yang istiqomah. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Itu yang akan mengangkat derajat dan kedudukan kita di hadapan Allah, yang menjadikan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Itu yang kita jalankan. Kira-kira sampai di sini paham? Paham Bu? Paham Bapak? Jadi yang begitu-begitu teh buang kecomberan. Istiqomah baca sholawat sing banyak. Ya, kalau kita cinta sama Nabi baca sholawat. Kita udah ceritakan bagaimana fadhail sholawat, cerita sholawat ya. Kemudian mendengar sejarah Nabi SAW, itu jauh lebih penting buat kita. Ya, karena setiap kita harus mampu menyayangi kita punya diri. Sayangi kita punya diri dengan amal-amal soleh. Itu yang akan menghantarkan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Nah, ini pembukaan aja. Insya Allah nanti malam Jumat berikutnya kita akan buka kitab Akhlaqul Banin. Kita lanjutkan daripada pembahasan kita. Masih ingat gak pembahasan kita di mana coba? Tuh kan, gini aja nggak paham. Itu mau pikir-pikir ke sono-sono teh. Ayo, pembahasan kita di bulan kemarin saya mana coba? Kan, ribet kan? Bu, sampai di mana pembahasan Habib kemarin? Bapak, sampai mana coba? Tuh, fokus saya matanya kelihatan. Tapi yang ditonton tak iya. Masya Allah. Kelihatannya tuh memang kadang-kadang orang begitu tuh lihat Habib teh khusyuk. Dikira kok Habib teh paham. Nggak tahu pikirannya teh ke pasar Tagok. Masya Allah. Kan pembahasan kita di mana? Syukur dan tuh kan kalau begitu baru ngikut lagi. Iya, itu jauh lebih penting. Benar tak? Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ahli dzikir, ahli salawat. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan panjang umur, sehat walafiat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak sing soleh dan soleha. Diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang mudah, yang gampang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mangga doa. Ya Rabbana